Para sahabat, saya akan berbicara tentang kebajikan masyarakat. Artinya di satu sisi ini sebuah analisis kebajikan terhadap masyarakat, dan yang kedua, masyarakat itu sendiri adalah kebajikan. Saya berbicara tentang masyarakat ini karena dua hal. Pertama, kita masyarakat Indonesia ini hanya mengenal satu konsep masyarakat, dan sebenarnya kalau di dunia lain itu ada community, ada society. Dalam praktek kita akan mengalami kesulitan ketika kita menyebut masyarakat ini community atau society ya. Seperti nanti yang akan saya sampaikan bahwa community dan society ini punya makna, punya hikmah, punya kebajikan yang berbeda-beda, sehingga kita perlu mendudukkan itu dengan lebih baik supaya benar, tepat gitu ya. Jadi tidak hanya benar tapi juga benar atau tepat. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan yang pertama, ya, konsepsi masyarakat maupun praktek kita bermasyarakat itu sangat absurd, salah kaprah. Misalnya seharusnya disebut sebagai perguruan tinggi masyarakat, tetapi lazim atau sudah biasa disebut sebagai perguruan tinggi swasta. Ini contoh ya. Perguruan tinggi yang disebut swasta itu kan didirikan oleh yayasan. Yayasan ini kan sebenarnya adalah sebuah persekutuan manusia atau bermasyarakat yang kemudian punya inisiatif. Intinya mereka tidak mencari keuntungan secara privat karena mereka bekerja pada ranah publik. Sebaliknya kalau konsep swasta atau private university, ini kan terjemahan dari private university lalu menjadi perguruan tinggi swasta. Itu orientasinya adalah mencari keuntungan. Memang kalau private itu ya wajar aja. Kalau private university mencari keuntungan berbisnis pendidikan itu hal yang wajar saja. Tetapi kan ini dua hal ya, namanya perguruan tinggi swasta, tetapi secara hukum yayasan, dan yayasan itu secara esensial dan secara normatif itu kan tidak boleh mencari keuntungan. Meskipun ada rezeki, ada sumber daya yang dibagi, kemudian juga ada sumbangan dari para peserta didik, tetapi itu tidak bisa dimaknai sebagai jual beli atau pencarian keuntungan. Kemudian kita juga mengenal ada berbagai istilah masyarakat ya. Misalnya begini, seharusnya pelayanan kepada warga, tetapi sering dibilang kepada masyarakat. Seharusnya orang bicara rakyat, tetapi ini bicara masyarakat. Jadi ini masih sering sangat kacau penggunaan kosakata rakyat, warga maupun masyarakat. Jadi artinya yang warga disebut masyarakat, lalu yang swasta, yang masyarakat disebut dengan swasta gitu. Memang dalam praktik juga ada berbagai sebutan ya. Ada masyarakat profesi, ada masyarakat adat, ada masyarakat desa, ada masyarakat adil makmur juga, kecuali masyarakat preman, masyarakat penjahat tentu nggak ada ya. Nah ini artinya kan sebenarnya di sana akan mengandung makna kebajikan. Mengapa ada masyarakat profesi tetapi tidak ada masyarakat preman atau masyarakat penjahat. Tetapi juga ada yang sering saya kritik itu ini ya, kosakata berdekatan berbasis masyarakat. Berbagai macam jenis proyek-proyek pembangunan itu selalu disertai dengan ini pendekatan berbasis masyarakat, karena dulu ini ada sebuah keyakinan bahwa kalau program maupun uang itu disalurkan secara bertingkat pada struktur pemerintahan, maka akan menimbulkan talang bocor ya. Talang bocor itu artinya korupsi dipotong-potong sehingga nanti tidak sampai ke masyarakat. Dan kemudian dikenal ya ini lebih baik uang itu
dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ini pendekatan berbasis masyarakat ini akhirnya yang dimunculkan adalah kelompok, bukan pada institusi yang sudah ada. Jadi artinya misalnya ada program pemberdayaan masyarakat atau program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat gitu ya, masuk ke dalam desa melalui desa tetapi tanpa desa. Sama juga melalui negara, masuk ke dalam negara melalui negara tetapi tanpa negara. Itu diberikan pada kelompok-kelompok masyarakat. Setiap program sektoral pasti akan masuk ke dalam kelompok masyarakat, entah itu ada Pok Darwis, desa hutan kemasyarakatan, dan masih banyak lagi. Jadi kelompok-kelompok masyarakat ini menurut saya absurd. Absurdnya ya ini ya. Jadi ini menciptakan dualitas antara struktur pemerintahan dengan kelompok masyarakat. Sehingga ini nanti bisa terjadi sengketa. Ada kelompok masyarakat yang mangkrak ketika mereka diserai tugas untuk melakukan pelayanan, merawat hasil-hasil program misalnya seperti pelayanan air bersih. Itu diserahkan kepada masyarakat, bukan diserahkan pada desa atau pemerintah desa. Sehingga mangkrak. Tetapi kalau ini program-program atau kelompok masyarakat yang mengelola hajat hidup orang banyak seperti hutan wisata gitu, nah, mereka itu akan menjadi dinasti yang untouchable, yang sulit sentuh, sehingga ini terjadi sengketa. Itu berkaitan dengan cara bagaimana governing common pool resources. Kalau kita mengikuti Gareth Hardin dulu, ini kalau ada lahan-lahan atau sumber daya yang tidak bertuan, itu menimbulkan tragedi bersama, yaitu konflik, sengketa kepemilikan dan sebagainya. Kemudian dia menyarankan lebih baik ini diswastanisasi. Nah, setelah diswastanisasi ternyata menimbulkan tragedi yang lebih besar. Baik itu konfliknya berpindah dari konflik horizontal ke konflik vertikal antara masyarakat setempat dengan perusahaan. Lalu juga ada ketimpangan ekonomi. Jadi ini yang perusahaan menjadi kaya, lalu yang masyarakat setempat yang menjadi penonton. Sehingga lalu muncul ada kalimat ayam yang mati di lumbung padi, atau ya ini hanya menjadi penonton, tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian juga ada tragedi ini ya, degradasi lingkungan. Jadi ini swastanisasi ini luar biasa, dan itu ditempuh di hampir setiap negara bangsa di dunia ini. Nah, kemudian muncul dari Elinor Ostrom, institusinya kolaboratif. Jadi bukan institusi privatisasi, bukan institusi regulasi yang berpusat berbasis pada negara, tetapi kolaborasi yang menempatkan masyarakat setempat itu sebagai aktor utama yang bisa berkolaborasi dengan pihak manapun. Dan ini kemudian karya ini, Elinor Ostrom ini memperoleh penghargaan. Dia seorang ilmuwan politik tetapi memperoleh Nobel Ekonomi karena pendekatan yang menggabungkan antara governance sama ekonomi dan institusi kolaborasi berbasis masyarakat ini yang kemudian bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan tragedi bersama. Baik kerusakan lingkungan, konflik maupun ketimpangan ekonomi itu bisa diatasi dengan pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat ini. Yang itu kemudian diadopsi oleh banyak pihak ya, itu diajarkan kemana-mana, menjadi pelajaran dalam studi pembangunan, termasuk yang menghasilkan community based gitu ya, community driven development dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi di Indonesia? Memang itu tadi, membangun kelompok-kelompok. Ya, jadi kalau ini misalnya ini ada telaga yang berisi air, yang semula itu untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
masyarakat setempat itu bisa mengambil air untuk kepentingan hidup, penghidupan, untuk banyak hal. Tetapi ketika ini diintervensi rezim pariwisata, lalu rezim pariwisata itu membentuk yang namanya kelompok wisata. Dan setelah kelompok wisata ini dikasih uang, kasih pengetahuan, kasih keterampilan macam-macam, dan setelah telaga ini berubah jadi penghidupan, lalu menjadi pertumbuhan, basis pertumbuhan, menjadi objek wisata, lalu telaga ini dipagar ya, dan kemudian airnya tidak lagi diambil oleh masyarakat setempat untuk minum, untuk makan, untuk irigasi dan sebagainya, tapi beralih ya. Jadi yang semula itu menjadi arena kehidupan masyarakat secara bersama-sama, tetapi ini menjadi ladang baru untuk kapitalisasi pertumbuhan ekonomi. Nah, akhirnya muncul sengketa baru, baik sengketa pengelola wisata itu dengan masyarakat setempat yang dulu bisa menikmati air. Yang kedua, konflik antara pengelola wisata itu dengan pemerintah desa. Ini pernah ada kasus di Jawa Timur, kepala desa ngobrol dengan saya. Kepala desa baru ini bertanya, Pak Darwis, ini uang desa wisata ini selama ini berapa dan kemana larinya? Pak Darwis langsung marah, Anda ini siapa? Anda ini kepala desa baru tiba-tiba tanya soal ini, soal wisata. Selama ini Anda kemana? Kami sudah bertahun-tahun berjuang mengelola wisata dan menghasilkan uang. Tapi tiba-tiba Anda bertanya. Ya, ini semacam konflik. Jadi artinya ya banyak hal lah yang itu terjadi di berbagai macam tempat. Dan kepala desa bilang begini, oke, Anda mengelola wisata itu saya hargai sudah lama. Tapi jangan lupa bahwa ini infrastruktur jalan menuju tempat wisata ini merupakan tanggung jawab saya. Baik buruk jalan ini tanggung jawab saya. Apa iya nanti ini jalan menuju wisata ini saya portal. Konflik menjadi akhirnya kepala desa mengambil keputusan itu diportal, ditutup. Konfliknya tambah. Kemudian kepala desa tanya kepada saya bagaimana cara mengatasi itu. Ya memang ini keliruan sejawa. Jadi positioningnya itu kelompok masyarakat tadi, Pak Darwis itu kan. Jadi karena pendekatannya hanya sangat sektoral wisata, padahal kan wisata itu terkait dengan yang lain, dengan infrastruktur, dengan masyarakat, dengan pemerintah desa. Ini pendekatannya kan sangat parsial. Itu saya kira kesalahan serius pendekatan proyek yang menyasar pada kelompok masyarakat. Akhirnya saya memberikan saran kepada kepala desa, sudahlah, ini dimusyawarahkan. Musyawarah, terus kemudian kita dudukkan. Pertama, desa sebagai penyelenggara itu ya seluruh yurisdiksi desa itu menjadi otoritas kewajiban tanggung jawab desa. Ya, jadi antara objek wisata, infrastruktur dengan kebutuhan yang lain itu menjadi satu kesatuan sebagai entitas yang diselenggarakan oleh desa. Kemudian yang kedua, BUMDesa itu sebagai pengelola atas berbagai macam jenis usaha yang dijalankan oleh desa. Dan kemudian wisata itu menjadi salah satu unit usaha. Jadi kita dudukkan di situ ya. Lalu yang ketiga, jangan hilangkan teman-teman yang sudah lama berkiprah di Pak Darwis. Jangan. Ya. Itu perlu diajak bicara lagi secara baik. Mereka juga orang kita, mereka juga sudah lama berjuang dan itu perlu diapresiasi. Kita dudukkan, mereka jangan dibuang, tetapi nanti menjadi pelaksana atas pengelolaan unit wisata itu.
Ya, sehingga nanti itu lebih jelas ya. Mereka tidak boleh menjadi dinasti tersendiri yang merdeka, mandiri, tidak berhubungan dengan pihak lain, tidak berhubungan dengan pemerintah desa. Ya, itu namanya masyarakat yang keliru. Ya, ditempuh itu jalan itu. Memang ada saran lain, biarkan mereka menjadi lembaga kemasyarakatan. Ya, saya nggak begitu tertarik lah. Dan memang model-model ini yang mulai dijalankan di berbagai tempat, tidak hanya di Trita di Jawa Timur yang tadi saya sampaikan, tetapi di Jogja ini sudah mulai banyak ditata, duduk secara bersama-sama. Karena saya ingin mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang dibentuk oleh proyek itu tidak punya ini ya, mekanisme yang jelas dalam hal akuntabilitas. Ya. Mereka bertanggung jawab pada siapa? Kalau mereka mengumpulkan uang, memperoleh uang, lalu bagaimana akuntabilitasnya? Kan nggak jelas. Tetapi kalau ini disatukan secara organik sebagai bagian dari desa, maka akuntabilitasnya jelas, yaitu di musyawarah desa. Kalau misalnya ada infrastruktur yang rusak menuju tempat wisata dan kemudian menimbulkan protes dari para tamu, kan jelas, oh ini kepala desa yang harus turun tangan. Ya, jadi artinya usaha-usaha wisata semacam itu memang menghidupi banyak orang, tetapi kan ya sebatas itu saja. Artinya yang satu tumbuh, tetapi yang lain itu bisa terabaikan. Ya, jadi ini itu juga cerita mengenai tragedi yang tidak dibayangkan oleh Elinor Ostrom. Jadi artinya institusi berbasis masyarakat seperti yang dihasilkan oleh pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, pemberdayaan berbasis masyarakat itu juga menimbulkan tragedi baru, yaitu konflik ini antara kelompok dengan masyarakat lain dengan pemerintah desa, lalu juga menimbulkan ini ya eksklusi. Eksklusi itu ya artinya karena berubah fungsi dari untuk sumber penghidupan jadi sumber pertumbuhan ekonomi, maka jadi masalah. Nah, kisah yang sama juga terjadi pada kasus pengelolaan ini ya warisan dari proyek air bersih. Jalan 2 tahun dikelola oleh kelompok masyarakat, mangkrak. Mangkraknya ya macam-macam lah, karena ternyata ya akuntabilitasnya tidak jalan. Kalau desa tanya ke saya, ya sudahlah dimusyawarahkan, diambil oleh desa, nanti kalau sudah siap diserahkan pada swasta. Nah nanti kalau memang orang-orangnya sudah nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya cari orang baru. Itu pengalaman semacam itu cukup banyak. Ada pengelolaan listrik, pokoknya yang bersifat pelayanan itu mangkrak. Memang ada unsur korupsi gitu ya, penggelapan dan sebagainya, karena ya itu tadi namanya akuntabilitas, satu organisme yang berakuntabel itu tidak terjadi. Jadi sejelek-jeleknya kepala desa yang sering dicaci maki orang kan, dia dibutuhkan karena pada dasarnya ya pemerintahan itu kan mengorganisir banyak kepentingan, banyak perbedaan menjadi satu sehingga masing-masing bisa berkomunikasi, berdeliberasi, dan akuntabilitas itu bisa dijaga. Kalau kita punya musyawarah, ya, musyawarah ini kan sebuah kebajikan masyarakat. Masyarakat itu kan alamiah, perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah musyawarah. Kalau ini satu tempat, kan tidak hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat, yang lain juga ada. Sekurang-kurangnya ada masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok, ada pemerintah desa yang memang tugasnya itu mengayomi, melindungi, melayani semua orang. Maka penting ini ada sebuah organisme yang organik, yang kemudian mereka itu saling bermusyawarah untuk membuat kebaikan. Dan saya kira ini satu poin tentang kebajikan yang disebut dengan masyarakat. Ini yang absurd seperti ini itu masih sangat banyak dan selalu ditempuh. Ada istilahnya ternak kelompok. Nah, ternak kelompok pendekatannya sangat sektoral karena setiap sektor itu kan akan punya klaim ya, punya panggung.
Meskipun itu setelah itu mangkrak. Yang penting punya, ini kan makanya kan kelompok masyarakat itu menjadi kanalisasi proyek, bukan sebagai kebajikan masyarakat. Nah, ini repot ini kelompok masyarakat ini. Dan selain itu juga ini ya, ini soal ketika pemerintah itu menghadapi masalah, entah sungai kayak atau sampah gitu ya, atas nama pemberdayaan yang absurd itu ditempuhlah pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi dibentuk-bentuk kelompok termasuk mengelola sungai. Ya, itu partisipasi itu. Dengan alasan partisipasi. Tapi jadi absurd ketika begini. Ada yang memproduksi sampah gila-gilaan, lalu masyarakat yang tidak dibayar itu lalu punya kewajiban untuk mengelola sampah. Jadi ini artinya ini masyarakat ini dibuat itu untuk diperalat karena ketidakmampuan pemerintah. Termasuk saya kira ini juga kisah mengenai lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa itu dibuat karena ketidakmampuan negara itu menjangkau ke seluruh tempat. Nah, ini absurdnya di situ memang ya masyarakat itu kan budiman. Ya, dengan alasan partisipasi mereka terlibat. Lalu juga membantu pemerintah. Pemerintah sering mengatakan ini soal kemiskinan, soal sampah, soal tetek bengek itu tanggung jawab bersama. Tapi tanggung jawab bersama itu ya surga telinga. Surga telinga itu sama dengan tokenisme ya. Tokenisme itu kalau yang lebih tinggi namanya penipuan. Jadi ini memperalat ya. Jadi artinya kalau apa namanya, pemerintah punya masalah, punya beban harus di-share, harus dibagi pada masyarakat, dan itu disebut sebagai pemberdayaan. Jadi dianggap bahwa sampah itu ya masalahnya bersama, padahal kan di dalam masyarakat ini kan segmented ya. Ya semua orang memproduksi sampah. Jadi sampah itu memang produksi privat tapi menjadi masalah publik, dan masalah publik itu memang harus diselesaikan dengan mekanisme publik. Bukan dengan mekanisme komunitas. Jadi tanggung jawab bersama ini ya malah justru tidak ada yang bertanggung jawab. Ya. Jadi ini yang atas memproduksi sampah ya, dibawa ke satu tempat, akhirnya di tempat itu menggunung, menjadi bau, lalu masyarakat sekitar protes, dan kemudian masyarakat di kota yang memproduksi sampah besar itu sampai menumpuk-numpuk, kita lewat di jalan gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan dong, kita mengatasi sampah aja nggak beres, apalagi mau melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi ini soal sampah ini kan perkara yang besar, jadi tidak bisa dilokalisir dengan berdekatan itu ya, karena bisa lintas kabupaten kota gitu. Kemudian juga ada diproduksi oleh para pihak yang tidak bermasyarakat. Yang pokoknya saya maunya bayar. Ya nggak apa-apa dengan cara gitu. Ini kan pola-pola pengelolaan sampah ini kan bisa di ini ya. Jadi beda antara kalau kita di kampung ya ngasih tempat sampah, kemudian tiap bulan iuran berapa, lalu nanti ada petugas yang mengambil sampah. Nah, ini kan lapangan pekerjaan untuk dia. Tapi ini tidak bisa disebut sebagai ini ya, sebagai pendekatan berbasis masyarakat, tidak bisa. Jadi ini para pihak yang mengambil profesi gitu ya, sebagai pemulung sampah, dan nanti sampah itu akan dibawa ke tempat pembuangan baik itu sementara maupun yang akhir. Itu saya kira menjadi bagian dari bisnis sampah. Tidak bisa itu ditempatkan dalam kerangka pemberdayaan yang berbasis masyarakat. Jadi sekali lagi ini soal pemberdayaan ini sering absurd gitu ya, yang seharusnya menjadi masalahnya pemerintah tapi diserahkan kepada masyarakat atas nama partisipasi,
atas nama pemberdayaan. Ya, jadi tapi ya masyarakat ya senang-senang aja. Kalau partisipasi terus-menerus lalu kerjanya kapan? Ini kan pernah muncul ya. Apapun kan minta partisipasi, nanti proyek ini minta partisipasi, proyek ini minta partisipasi. Nanti kalau di kampung ya orang-orangnya sama, satu orang itu bisa berpartisipasi dalam banyak proyek. Ada yang menikmati karena nggak punya pekerjaan, tetapi ya kalau semuanya partisipasi lalu kapan mereka bekerja? Gitu ya. Jadi ini saya katakan absurd, banyak sekali ya. Jadi artinya itu karena kita ini salah kaprah di dalam memahami dan menempatkan masyarakat. Pokoknya apapun masyarakat. Ya, dan oleh karena itu ini saya penting untuk mendudukkan konsep masyarakat ini dan nanti bagaimana kita memperlakukan itu. Pada dasarnya masyarakat itu kan alamiah. Ini perkumpulan manusia atau asosiasi manusia. Dan itu ekspresi aktualisasi manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu ya kan manusia itu kan berdimensi banyak, ya makhluk ekonomi, makhluk sosial, makhluk politik, makhluk budaya. Ya kalau makhluk ekonomi kan dia pengen kaya gitu. Tapi karena mengejar kepentingan ekonomi, kepentingan politik, lalu menimbulkan konflik. Ya. Dan kemudian lalu dikenal dengan istilah manusia adalah serigala atas manusia yang lain. Homo homini lupus. Tetapi pada sisi lain, manusia sebagai makhluk sosial itu juga pengen bersahabat. Pengen hidup tenang, pengen rukun, pengen damai. Itu lazimnya manusia. Ya memang ada 1-2 orang, segelintir orang itu yang istilahnya antisosial. Tidak pengen bermasyarakat. Ya untuk apa gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya, tetapi kan tidak semua orang seperti itu juga. Artinya ada segmen masyarakat yang pengen tetap bersosialisasi, berhubungan satu sama lain, tidak pengen konflik, tetapi ya ini ya membangun kerjasama. Jadi ini kerjasama ini itu bagian dari kebajikan yang paling awal. Itu soal kepentingan, soal nilai kita hidup lebih damai, lebih tenang. Ya. Dan itu masyarakat itu kalau kita keluar dari ranah privat, ini kan memang masyarakat itu nggak bisa dikatakan sangat publik ya. Publik memang secara prinsip kalau di satu orang ketemu di luar itu udah publik gitu. Tapi kita juga ada konsep community, konsep society yang itu berada di tengah-tengah antara publik dengan privat. Kalau publik itu kita sematkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, kewenangan pemerintah. Tetapi ada juga ranah yang itu menjadi bagian dari community atau society. Secara prinsip itu alamiah ya, kehendak untuk berkumpul bersatu itu alamiah pada manusia. Nah, di sini ada 2 jenis. Ada asosiasi yang bernama community dan ada asosiasi bernama society. Community itu adalah konsep antropologis, society adalah konsep sosiologis. Identitas orang per orang itu memang berbeda. Saya pernah berbicara kalau ini di desa itu ada istilah wong cilik dan wong desa. Wong desa itu kategori lokal ya, kayak kalau bahasa kolonialnya dulu inlander, pribumi. Atau dalam bahasa lain namanya folk ya. Nah, folk wong desa ini mereka itu berkumpul karena kesamaan desanya itu, kesamaan teritori, bisa juga karena kesamaan identitas asal-usul, kesamaan darah dan sebagainya. Lalu mereka membentuk yang namanya community. Atau dalam bahasa Jerman namanya Gemeinschaft.
atau paguyuban. Ya, jadi paguyuban community ini menjadi tempat ya saling share bersama-sama dan menjadi katu pengaman. Jadi artinya ketika ada insecurity karena ada serangan dari luar, atau karena kebijakan pemerintah, atau karena hukum dan sebagainya, maka orang akan kembali kepada community ya, untuk membuat diri itu menjadi aman dan nyaman. Jadi community atau paguyuban atau Gemskap ini, kumpulan folk ini, itu intinya sebagai dasar untuk menciptakan social order, tatanan sosial, relasi manusia dengan manusia yang lain. Istilahnya untuk wadah bekerja sama di antara mereka untuk membangun solidaritas, membangun social bonding ya, ikatan daya ikatan sosial di antara mereka, membangun kerukunan dan sebagainya. Jadi kerukunan ya. Jadi rukun tetangga. Rukun tetangga itu kalau dalam konsepsi formal disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Tapi rukun tetangga itu yaitu community ya. Dan sekali lagi community itu tetap saja itu prakarsa lokal, prakarsa masyarakat itu, bukan bentukan negara. Jadi poin penting yang mau saya katakan, entah itu community atau society, itu punya kebajikan tentang kemandirian, prakarsa kemandirian di antara mereka untuk kepentingan mereka. Kalau community itu orang berkumpul karena kesamaan tempat tinggal, ya, kesamaan asal usul. Misalnya ada organisasi pemuda pelajar dari satu tempat di mana di Jogja, ini asal usul, itu community. Ada komunitas ereking, Honda Pitung Pulo atau Vespa atau hobi gitu ya, arisan gitu ya, itu community. Jadi karena mereka punya kesamaan, entah itu di satu tempat atau keluarga gitu. Jadi keluarga atau yang disebut dengan trah atau fam, ini adalah community. Berguna untuk self-help, untuk tolong-menolong, berbagi di antara mereka. Jadi kesamaan itu ya, termasuk konsep arisan itu. Tapi kalau koperasi nanti itu society. Jadi artinya sekali lagi community ini yaitu ekspresi dari prakarsa kehendak untuk kemandirian mereka. Community itu menjadi alas sosial. Alas sosial untuk berbagai macam. Dan desa itu disebut sebagai self-governing community, bukan self-governing society. Karena ini community ini kan disatukan oleh kesamaan tempat, kesamaan, bisa juga karena kesamaan darah, sehingga sampai hari ini kalau desa-desa di Jawa itu ya masih sangat akrab ya, masih memanggil meskipun nggak sama darahnya, udah jauh lah, tapi tetap manggil Bude, Pak D, Mbah, Pak Cile gitu ya, karena merasa dekat. Itu yang namanya social bonding. Jadi artinya community itu lebih banyak melihat ke dalam untuk kenyamanan, birukunan ya, kalau istilah saya kalau di RT itu makna yang terpenting birukunan. Birukunan itu bisa terjadi kalau ya kita sesama tetangga ini ya saling berbagi. Bahasa Jawanya sideding. Sideding itu begini. Ya setiap orang itu punya hak, tetapi jangan merugikan tetangga. Setiap orang punya hak untuk punya kos, memperoleh penghasilan. Tidak ada masalah. Itu namanya interest ekonomi. Tetapi jangan sampai mengganggu pirukunan sosial. Ini moral, ini soal etika, kebaikan diri yang kemudian akan berdampak bagi kebaikan orang banyak. Jadi maksudnya misalnya begini, silakan Anda punya kos, tetapi Anda juga harus punya lahan parkir di dalam pekarangan Anda. Jadi jangan sampai ini menggunakan
jalan yang ini digunakan untuk orang banyak itu dijadikan sebagai garasi. Kalau parkir sementara menerima tamu hal yang biasa, tapi ini sebagai parkir, sebagai lahan garasi. Itu di mana-mana ada. Jadi artinya sebenarnya ada etika, ada moral, ada norma, ya, ada nilai yang kita ajarkan. Mengapa kita itu bertetangga, lalu ada rukun tetangga dan sebagainya, bermasyarakat dan sebagainya, itu sebenarnya di situ. Kita saling berbagi dan sebagainya. Memang ada kecenderungan yang kemudian yang kedua, jadi kalau ini wong desa gitu ya, wong desa itu kan intinya ya pirukunan, saling berbagi gitu. Kita diajarkan begini, kalau pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar tembok. Ini moral, ini moral ya, kita diajarkan untuk begitu. Orang tua kami selalu mengajarkan, jadi orang itu harus bermasyarakat, harus ringan, dengan tangan, maksudnya entengan, suka berbagi lah. Kalau yang dimiliki tenaga ya tenaga, kalau yang dimiliki gagasan ya gagasan. Syukur yang ketiga, kalau punya rezeki memang harus berbagi. Itu namanya moral. Jadi maksud saya community ini juga punya kebajikan atau sebagai ini ya, yaitu kumpulan moralitas. Moralitasnya di situ, saling berbagi, saling menjaga, jangan sampai apa yang kita kerjakan itu bisa mengganggu orang lain. Nah, memang ini kalau sudah, kan beda kalau di Amerika kan ini dalam satu rumah susun itu sudah nggak ada komunitas lagi. Sehingga ini dibayangkan orang Amerika itu menjadi individualis, bowling alone, padahal mereka juga rindu akan komunitasnya. Rumah-rumah susun penghuninya banyak gitu ya, dan tidak saling kenal, karena itu tidak disebut community. Yang satu ini rame-rame sampai tengah malam, tetangganya terganggu. Ya, itu contoh udah antisosial itu artinya tidak ada pirukunan, tidak ada community. Maka penyelesaiannya ya ini tetangga yang terganggu ini kontak polisi turun tangan. Jadi ini sudah menjadi masalah publik, masalah privat tetapi mengganggu tetangga, itu masalah publik, bukan masalah community. Nah kalau kita enggak di sini ini ya, kalau misalnya ini ada tempat kos-kosan gitu ya, lalu kos-kosan bikin keributan ya, kemudian menimbulkan gangguan bagi tetangga, enggak ada mekanismenya. Mekanisme community ya sering enggak jalan. Ya ini sering pengurus RT harus turun tangan untuk mengingatkan itu. Nah kalau sudah kriminal baru dilaporkan pada polisi. Tetapi kalau masih hanya rame-rame musik lalu teman-temannya menjadi rame itu ya begitu. Termasuk yang tadi ya, kalau orang menjadikan jalan itu sebagai garasi, tidak ada, ya, tidak ada itu kan soal moral, tidak ada penyelesaiannya. Seharusnya ini kan bisa diselesaikan oleh organisme bernama rukun tetangga itu. Jadi artinya kita sering kalau kita itu berkumpul dalam community ini, salah satu kelemahannya ya, itu orang itu menuntut kewajiban iuran misalnya. Wah ini banyak, iurannya macam-macam. Tetapi organisme ini tidak menjaga kerukunan dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana menjaga itu tadi ya, agar jangan sampai ini satu rumah tangga ini melakukan kegiatan sesuatu, termasuk kegiatan ekonomi, tetapi mengganggu kerukunan atau merugikan tetangganya itu tadi. Nah ini yang nggak dijaga. Jadi artinya begini, rukun tetangga itu punya kebajikan sebenarnya. Meskipun rukun tetangga itu dulu sebagai bentuk korporatisme negara, lembaga kemasyarakatan, korporatisme negara itu artinya dulu rukun tetangga itu dimanfaatkan diperalat dari atas untuk bla 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 ya, sampai sekarang ya masih ada. Sampai sekarang masih ada, apapun disosialisasikan, tas tuntung KTP ya enggak apa-apa lah, itu kita maklumi.
Tapi penting untuk kita geser bukan korporatisme negara tapi korporatisme masyarakat. Community corporatism tadi. Maknanya apa? Kerukunan tadi. Kita hidup rukun damai itu kan itu soal value. Value yang dimiliki oleh community. Nanti value yang dimiliki oleh negara beda lagi. Value yang dimiliki politik berbeda dengan value yang dimiliki oleh community. Ya. Nah, memang ini yang paling awal. Ini saya kira jadi masalah kita punya lembaga kemasyarakatan itu. Lalu kalau kita bicara desa itu kan ada pemerintahan pembangunan pemberdayaan kemasyarakatan. Jadi kemasyarakatan itu yang tampak ya kalau kita ada orang sakit menjenguk gitu ya. Itu baik. Kita saling melayat misalnya. Itu sangat baik. Tetapi yang ini tadi lah, yang cerita tentang orang bertindak tapi merugikan orang lain lalu itu mengganggu kerukunan itu nggak diperhatikan, itu kehilangan esensi kita. Kehidupan kita kan semakin kompleks, semakin rumit. Ada orang-orang yang tidak segenealogi, tidak sama asal-usulnya udah masuk ke dalam komunitas kita, dan itu kita konsekuensinya karena itu tadi orang bisa hidup dimanapun, orang dari sana bisa tinggal di sini, orang sini bisa tinggal di sana, dan ini spirit community nggak ada ya, nggak ada. Apakah harus digeser ke society? Kan nggak mungkin juga, karena memang secara geografis, secara fisik, ya, secara sosial, ini rukun tetangga ini adalah community, bukan society. Nanti agak beda. Jadi desa ini yang paling awal ya itu self-governing community, dan itu ekspresi dari folk tadi, dari wong desa tadi. Ya. Nah, memang dimensi yang kedua setelah wong desa ini kan wong cilik. Wong cilik ini namanya rakyat, people ya. Kalau yang folk itu konsep antropologi, kalau people itu konsep ini ya, politik. Nah, kalau people ini udah beda lagi nih. Kalau people itu mengorganisir diri secara sosiologis menjadi society. Ini agak beda. Jadi satu orang di desa ini bisa punya dua kepentingan. Selain ada kepentingan yang lain-lain ya. Misalnya untuk target proyek itu udah beda. Ada juga untuk kepentingan menjadi penduduk yang dihitung di data, ditandai di data, itu sudah beda lagi. Tapi paling tidak dua ya. Sebagai folk, sebagai people. Sebagai folk dia berkomuniti, dan berkomuniti ini menjaga harmoni, menjaga kerukunan gitu ya. Self-help, saling tolong-menolong, bergotong royong, kalau dalam tradisi Jawa namanya sambatan, yang satu punya gawe, yang lain mendukung, gantian. Ada asas resiprositas sosial. Yang itu disebut sebagai ini ya, social bonding. Memang social bonding ini juga ada kerawanannya. Tidak hanya kerawanan di dalam seperti yang saya sampaikan, tapi juga kerawanan keluar. Jadi biasanya orang yang punya ikatan community, ikatan bonding itu kan sejenis ya. Dan itu inward lookingnya sangat kuat. Kalau ini ada community yang berbeda nanti bertemu pada satu titik, itu bisa menimbulkan sengketa, konflik horizontal, konflik identitas gitu ya. Dan itu kita punya pengalaman banyak di situ. Nah, artinya ini ada problem sosial ini ya, linking ya, atau social bridging. Yang paling awal social bridging ini kalau kelompok-kelompok social bonding ini begitu menguat gitu. Misalnya ada pertengkaran suku ini dengan suku itu ya, di Jogja itu sering muncul gitu ya. Itu artinya benturan antar komunitas ya, antar komunitas di ruang yang besar gitu. Nah, ini problem social bonding itu ada di situ. Artinya memang di antara dua pihak yang bertengkar itu tidak ada social bridging. Nah,
social bridging ini memang bisa menjadi satu poin penting setelah poin penting di dalam komunitas, artinya komunitasnya itu bisa diperluas gitu ya. Tetapi juga bisa menjadi pintu masuk kita berbicara tentang society. Jadi artinya apa namanya, kita bergeser dari sekedar folk, dari sekedar tadi wong desa ke wong cilik. Jadi kalau isu wong cilik, people, society ini nanti dia arahnya ya dasarnya adalah kepentingan dan tujuan bersama. Jadi bukan harmoni, maknanya kalau society itu bukan harmoni. Dan yang penting untuk saya ingatkan, baik community maupun society ini sebenarnya bukan sebagai alat negara, bukan sebagai kepanjangan tangan negara untuk mengurusi urusan publik gitu ya. Sama dengan konsepsi gotong royong. Gotong royong itu adalah kebajikan komunitas. Ya, jadi ada gotong royong kalau dulu prinsipnya begini. Ini kan soal urusan community ya. Memang tradisinya nggak menarik juga. Kalau untuk urusan privat itu bernama sambatan. Jadi si A punya gawe, si B bantu. Si C punya gawe, si A bantu. Itu namanya solidaritas. Itu sangat baik ya, itu komunitas, itu spirit komunitas. Nah lalu ada ini ya, ada urusan bersama. Urusan bersama itu ya bisa jalan, bisa irigasi, bisa keamanan gitu. Nah lalu ini kita kerja bakti, lalu gotong royong ini. Gotong royong itu untuk kepentingan bersama ya. Jadi kepentingan bersama dijunjung individu-individu, keluarga-keluarga. Tapi kalau sambatan ini untuk urusan privat, urusan keluarga dibantu oleh pihak lain, oleh keluarga lain dan sebagainya. Maknanya sama, ini solidaritas. Tapi memang kita juga mengenal ada kerja paksa ya. Kerja paksa ini untuk melayani organisme negara. Organisme negara. Negara mulai dari negara desa, negara kerajaan atau negara besar. Dalam tradisi Jawa ada pancen namanya, pancen. Pancen itu kan begini. Zaman kerajaan itu ya tadi wong desa tadi itu punya 3 kewajiban. Pertama membayar pajak. Pajak itu makanya dikenal dengan cacah gitu ya. Yang kedua membayar upeti setelah panen. Yang ketiga pancen. Pancen itu persembahan kerja secara gratis, terutama bagi orang atau bagi keluarga yang tidak bisa membayar pajak, tidak bisa membayar upeti. Jadi 3 itu ya. Dan itu ada di mana-mana di dunia ini, tidak hanya ada di Nusantara, tidak hanya di Jawa. Di mana-mana ada kebiasaan seperti itu. Kalau di Jawa ada istilah pancen, di Portugal ada ordem, ya. Itu semacam tatanan bangunan yang itu dianggap sebagai kebajikan, padahal ya ada ketidakadilan di sana. Di Belanda ada rodi, di Prancis ada courve, sama, prinsipnya sama. Nah kemudian Inggris itu mempelopori, oh ini dirubah ya, ini dihapus nih, kerja rodi ini dihapus, jadi kerja upah gitu. Pajaknya yang diperbaiki gitu, jadi lebih baik gitu. Kalau artinya begini, kalau ini urusan publik harus diselesaikan dengan publik, yaitu pajak. Kalau urusan privat sesama privat dalam komunitas ya diselesaikan dengan cara sambatan atau gotong royong. Dan gotong royong ini itu karena spirit komunitas ini kan diangkat oleh para pendiri bangsa kita. Soekarno, Hatta itu kan kenceng sekali berbicara tentang gotong royong. Dan itu lalu diterima sebagai tradisi yang mengandung value kebersamaan, kemandirian, ya, dan kemudian kedaulatan. Itu diangkat menjadi ini ya, representasi nasional, aspirasi nasional, gotong royong. Jadi orang bersatu karena senasib sepenanggungan. Dan istilah gotong royong kan diambil dari tradisi lokal.
konsepnya adalah anti individualisme. Jadi jangan lo gua lo gua gitu ya. Jadi bukan sendiri-sendiri gitu. Tetapi spiritnya seperti dikatakan oleh Bung Hatta, namanya solidaritas. Ya kan? Ini soal tradisi yang besar, agung. Ya. Bahkan Soekarno itu mengatakan negara gotong royong. Negara gotong royong itu ya artinya bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi artinya sebenarnya dibayangkan ini kalau ya negara ini juga sebagai society yang dibangun dengan gotong royong. Kalau kita kembali pada Tan Malaka ya masyarakat adil makmur. Nanti saya akan bicarakan soal konsepsi ini ya. Jadi maksud saya ini spirit community diangkat menjadi spirit society. Negara gotong royong ini ya. Jadi artinya ini gotong royong itu diangkat sebagai bentuk kebersamaan society untuk karena kita punya kesamaan nasib, kesamaan kepentingan dan kesamaan tujuan yang dirumuskan oleh Pancasila maupun konstitusi. Tetapi gotong royong itu kan dipahami secara absurd, salah. Gotong royong itu diperalat, bukan sebagai ekspresi prakarsa komunitas maupun prakarsa society untuk mencapai tujuan bersama, bukan. Tetapi gotong royong sejak kolonial dan kemudian ditanamkan oleh Orde Baru, gotong royong adalah mobilisasi tenaga kerja secara gratis untuk mengerjakan kerja-kerja fasilitas publik. Ya, jadi untuk membangun jalan dan sebagainya itu pakai itu. Jadi kalau kita di kampung masih ada sampai sekarang ya gotong royong sama iuran. Iuran itu masih ada. Jadi ya kita ini ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi maksud saya kita menjadi bagian dari komunitas itu tidak hanya sekedar kewajiban, tapi penting ya rasa harmoni itu yang penting untuk dijaga. Tidak hanya dipukul dengan gotong royong itu. Nah itu kesalahannya di situ, yang itu menyimpang. Nah sampai hari ini juga orang itu absurd memahami ini. Jadi kalau misalnya begini, sekarang dengan adanya dana desa itu melunturkan tradisi gotong royong. Lalu saya dudukkan, ntar dulu toh. Gotong royong itu baik. Tapi harus kita dudukkan, jangan sampai gotong royong itu malah justru menimbulkan tragedi eksploitasi tenaga kerja secara gratis. Jadi petani kita, orang-orang kecil kita itu sudah lama hanya kerja yang menghasilkan nafkah 100 hari dalam setahun. Yang lainnya untuk kegiatan sosial termasuk gotong royong itu. Kalau sekarang ya untuk berpartisipasi juga. Jadi maksud saya ini ya harus kita dudukkan. Kalau sambatan sangat baik untuk kepentingan privat, tetapi kalau gotong royong untuk membuat fasilitas publik, nah ini memang harus diselesaikan dengan mekanisme publik juga, bukan mekanisme community. Gitu. Nah contohnya apa? Padat karya tunai. Ya nggak apa-apa, itu solusi. Jadi jangan sampai kita atas nama gotong royong itu melakukan eksploitasi. Nah kesalahannya kan di situ antara konsepsi Soekarno tentang gotong royong dengan konsepsi Soeharto sangat berbeda. Kalau Soekarno itu ya gotong royong itu ya anti individualisme, solidaritas yang diikat oleh nasib yang sama, kepentingan yang sama dan tujuan yang sama. Itu yang kemudian disebut sebagai gotong royong. Tapi kalau konsepsi Soeharto dan itu hampir sama dengan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Dendles, ya gotong royong ini memanfaatkan tradisi yang sudah ada dengan kerja paksa atau kerja tanpa upah atau gratis untuk mengerjakan fasilitas publik. Sehingga ini ongkos pemerintah itu relatif lebih kecil gitu. Dan dulu memang ada konsep stimulan namanya ya. Kalau dulu bantuan desa gitu. Ini bantuan desa kita berikan 1 juta gitu. Nanti ini stimulan loh ya. Selebihnya harus swadaya dan gotong royong. Nah itu dulu gotong royong dan swadaya itu dimasukkan dalam
APPKD namanya, kalau sekarang namanya APB Desa itu. Jadi ini nggak duduk ya. Jadi maksud saya begini ya, ini community atau society ini sebagai ekspresi dari masyarakat itu untuk kemandirian, untuk perjuangan. Lalu diambil, dirampas oleh negara ya untuk melayani kepentingan negara, melayani kepentingan publik. Nah ini distorsinya ada di situ. Itu distorsi besar ya, dan saya sudah bercerita cukup banyak tadi ya. Jadi maksud saya dua sisi, komunitas maupun society itu, yaitu masing-masing punya kegunaan. Desa itu ya komunitas, masyarakat adat juga komunitas, dan karena itu ini kalau kita berbicara tentang regulasi kerangka hukum, maka menimbulkan atau menghadirkan konsepsi masyarakat setempat, kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat adat itu masyarakat setempat, desa itu masyarakat setempat. Ya, kalau nanti koperasi, serikat buruh dan sebagainya itu namanya society. Sama juga ini petani kalau di dalam desa kan bikin kelompok, misalnya Dharma Tirta misalnya, atau kelompok tani apa gitu. Nah ini dalam satu lingkup desa, itu namanya dia menjadi bagian dari community. Tetapi kalau petani itu sudah keluar dari desa, lalu bergabung di dalam serikat petani, mereka sebagai people ya. Kalau yang pertama sebagai wong desa, yang kedua sebagai wong cilik. Ya. Ini wong cilik ini mau nanti bergabung dengan serikat petani ini, nanti maknanya bukan lagi social bonding seperti tadi, tapi ini sudah mengarah pada social networking, dan yang lebih besar lagi ini social movement. Jadi ada ranah di mana satu orang petani itu dia kadang menjadi bagian dari community, kadang menjadi bagian dari society. Itu maknanya berbeda, fungsinya berbeda, dan itu tidak bisa disebut sebagai masyarakat, pokoknya serampangan itu. Dan nanti cara memperlakukan kita ya beda-beda. Dan tadi seperti yang dari awal ya, jangan sampai kita serampangan. Ini terus-menerus saya menyampaikan kritik. Jangan sampai ini masyarakat itu dijadikan sebagai alat, malah dengan kalimat pemberdayaan. Pemberdayaan ini jadi absurd. Akhirnya apa kalau pemberdayaan tapi dengan cara memperalat masyarakat itu namanya bukan memberdayakan tapi memperdaya, malah justru semakin lemah. Artinya apa? Prakarsa-prakarsa yang untuk nasib, kepentingan dan tujuan yang sama itu tidak hadir. Sama juga ketika kita dalam kerangka desa ini, karena desa ini terdiri dari berbagai macam kelompok masyarakat yang kemudian dibebani target-target dari atas. Banyak sekali nih. Lalu ini menjadi tumpul nih. Komunitas ini menjadi tumpul, dan yang lebih parah lagi, kepentingan masyarakat setempat desa itu tidak bisa dihadirkan dengan baik. Ya baik, jadi ya apa yang disebut dengan desa yang kuat gitu. Kuat itu kan artinya dasarnya di situ. Dasarnya alas sosialnya itu ya komunitas itu tadi. Nah, komunitas itu ya menghadirkan kepentingan masyarakat setempat ini. Entah itu yang terkait dengan kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan yang lebih krusial adalah ekologi dan ekonomi. Jadi artinya kalau misalnya ini berbagai kelompok ini lalu dipasrai ngurus sampah, ngurus stunting, ngurus ini, udah. Itu justru menggerus spirit komunitas. Jadi yang digerus itu ya sebenarnya bukan tadi yang dibayangkan soal gotong royongnya itu tadi, tapi justru pendekatan proyek-proyek yang kelihatannya mau mengatasi masalah, entah masalah sampah atau masalah stunting gitu. Nanti masalahnya juga nggak akan selesai. Dan ada kerugian yang kedua, yaitu ya erosi itu tadi, social capital, erosi komunitas gitu ya. Gitu ya. Jadi maksud saya ya kita kembalikan pada hakikatnya bahwa kalau kita bicara komunitas itu ya untuk harmoni. Kita bicara desa itu ya bicara tentang
kepentingan masyarakat setempat. Bicara masyarakat adat ya sama, kepentingan masyarakat adat itu, baik itu dari aspek sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi. Mereka berkepentingan dengan hutan, dengan sungai gitu ya. Tapi kan ini semuanya dirampas. Jadi artinya ini masyarakat dialiri proyek gitu ya. Tetapi kemudian ekologi sama ekonominya dirampas, diambil dengan berbagai macam ini ya. Jadi maksud saya banyak hal yang kita kerjakan termasuk pemberdayaan itu adalah memperdaya dan justru malah menipu. Ya, menipu komunitas. Komunitas itu bukan diperkuat ya. Bahkan dalam banyak kasus ini antara komunitas dengan pemerintah desa malah diadu dengan proyek-proyek yang sektoral, dan menurut saya itu juga disebut sebagai tragedi bersama. Ya. Nah, saya ingin melanjutkan lagi, kalau kita bicara tentang society, ini cita-cita besar. Jadi intinya kalau kita komunitas itu intinya itu tadi, harmoni yang paling utama. Sebagai alas sosial bagi negara. Kalau kita bernegara yang lebih besar ya, kita bicaranya adalah society. Seperti yang istilah masyarakat adil makmur dari Tan Malaka itu kan di situ dia. Jadi ini society ini itu mengandung 3 hal besar, mengandung 3 makna besar. Yang pertama, masyarakat sebagai ini aktor ya. Dan ini terkait dengan ini ya, civil society ya. Tadi saya belum sempat menyebut civil society ya. Kan ada political society, ada apa namanya, economic society gitu ya. Jadi ini kan intinya kalau ini ada state, ada negara gitu ya, ada rumah tangga atau keluarga, lalu ada ini perusahaan ya. Jadi kalau ini kaitan antara apa namanya, rumah tangga dengan ekonomi itu disebut masyarakat ekonomi gitu ya. Kalau antara kaitan dengan apa, keluarga dengan negara itu masyarakat ini ya. Mohon maaf, itu keliru deh. Jadi ini kaitannya kalau ini masyarakat ekonomi itu negara sama sektor privat. Terus kemudian kalau di apa namanya, di masyarakat keluarga dengan negara itu namanya masyarakat sipil. Jadi masyarakat politik ini sebenarnya begini, kalau dilihat dari sisi aktor, itu ya politisi, partai politik itu disebut sebagai masyarakat politik. Jadi ini yang mempertemukan juga antara masyarakat sipil dengan negara, itu namanya masyarakat ini ya. Nah, di dalam konsepsi 3 sektor neoliberal tadi itu kan tidak ada relasi antara ini masyarakat sipil dengan masyarakat apa namanya, ekonomi dengan sektor swasta, ini nggak dirumuskan dengan baik. Lalu wujudnya apa? Wujudnya ya CSR aja, jadi tanggung jawab sosial perusahaan gitu ya. Jadi ini nanti yang sering menimbulkan ketegangan kan di situ. Jadi ini masyarakat ekonomi itu ya kumpulan dari juragan-juragan itu. Nanti sering bersengketa dengan masyarakat setempat atau dengan community, dengan self-governing community, dengan masyarakat desa, dengan masyarakat adat di mana-mana gitu ya. Dan itu sudah berlarut-larut dari dulu ya. Artinya di satu sisi masyarakat setempat atau komunitas itu menghadapi problem harmoni gitu ya. Yang kedua itu berhubungan dengan juragan-juragan atau economic society atau masyarakat ekonomi yang melakukan eksklusi atau marginalisasi terhadap mereka. Nah ini ini sebagai aktor itu intinya kalau society itu kumpulan rakyat. Ini terutama yang civil society, kumpulan warga negara. Ini dalam rangka untuk mereka sendiri. Dan ini perlu dibedakan bahwa masyarakat sipil ini tidak bisa mencakup kumpulan-kumpulan ini ya, kelompok-kelompok keagamaan gitu ya. Itu kalau kelompok keagamaan namanya community. Arisan itu community. Terus kemudian apalagi ya, jadi dalam literatur civil society itu tidak mencakup kelompok-kelompok komunitas parokial.
Tetapi ini civil society ini adalah kumpulan orang-orang yang supaya bisa menjadi lebih kuat gitu ya. Kata kuncinya itu kuat berdaulat. Kalau community itu untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk harmoni. Nah, itu bedanya ada di situ. Kalau arisan itu ya arisan keluarga, arisan kan sering loh, arisan orang-orang kaya, urban sosialita gitu ya. Ada yang bagus juga, ini arisan umroh, ini satu keluarga, itu self help namanya ya, itu komunitas, itu arisan itu ekspresi komunitas. Tetapi kalau koperasi itu namanya society. Ini orang per orang, para pegawai, misalnya di kampus kami ada kopkar ya, ini pegawai-pegawai ini apa namanya, berkumpul. Ya nggak usah daki-daki ngomong ekonomi kerakyatan lah, saya banyak mengkritik ekonomi kerakyatan, tapi paling tidak ini kan punya nasib yang sama, punya kepentingan yang sama, lalu punya tujuan yang sama. Kurang-kurangnya dengan koperasi ini bisa menolong. Jadi istilah kami ya seberaan lah, kalau kita mau bayar SPP anak-anak itu kan nggak bisa, kalau bayar sekian juta dengan gaji itu nggak bisa ya, nyebrak lah gitu ya. Ini sebagai kartu pengaman ya. Dan kita juga gunakan koperasi itu sebagai ini ya. Ini gaji ke-14 ya. Kita punya gaji 13. Nah, yang ke-14-nya itu kalau kita habis rapat tahunan, nah nanti kita menerima dari SAU itu. Jadi artinya kita punya simpanan wajib, simpanan pokok, meminjam gitu ya. Itu yang dulu kecil gitu ya, dimulai dari 32 juta berkembang menjadi sekian miliar ya. Jadi itu namanya society. Itu koperasi di tempat kami, saya kira contoh koperasi yang begitu ada begitu banyak. Ya. Jadi saya tidak usah membayangkan ekonomi yang besar-besar, karena saya sering mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang justru menipu rakyat. Karena apa? Karena terjadi pembelahan antara ekonomi konglomerat dan ekonomi kerakyatan. Kita juga bisa belajar dari banyak pengalaman ini, kredit union. Entah Pancur Kasih di Kalimantan Barat, kemudian Seia Sekata di Sumatera Utara, Nurani Perempuan di Kalimantan Timur, dan sebagainya. Atau yang lebih terkenal lagi namanya Grameen Bank di Bangladesh gitu ya. Ini prestasi juga, meskipun ya kemelaratan itu ya selalu bersanding lah dengan berbagai hal tadi gitu ya. Artinya ini terlalu mewah untuk dikatakan sebagai prestasi, tapi paling tidak ini sebagai ini ya, apa namanya, katarsis, sebagai kartu pengaman yang bisa menyalurkan kepentingan orang-orang kecil tadi. Gitu ya. Tetapi intinya bahwa ini bukan sekedar, ini tidak bisa disebut sebagai masyarakat ekonomi, koperasi itu. Karena itu saya tadi mengatakan makanya ini bukan kumpulan modal, tapi kumpulan orang gitu ya. Ini penting ini. Jadi artinya koperasi kalau dikaitkan dengan ekonomi kerakyatan ya nanti dulu lah, terlalu berlebihan. Ini kumpulan orang, ini namanya society. Dan itu apa society itu? Mengapa ada KUD yang mangkrak? Gitu. Mangkrak. Ada koperasi yang banyak juga yang mangkrak. Tapi ini ada Seia Sekata, Pancur Kasih dan sebagainya. Karena memang spirit kumpulan orang itu lebih ditonjolkan daripada spirit kumpulan uang. Gitu. Nah, ada 3 hal yang saya kira bisa kita pelajari, yang ini menjadi value, menjadi moral gitu ya, dan sekaligus diteguhkan menjadi norma. Itu adalah kebajikan di balik koperasi, di balik kredit union. Yang pertama adalah swadaya, ini ya, swadaya. Ini kemandirian ini. Dan ini spirit community yang dimasukkan dalam society. Mandiri gitu ya. Jadi kalau kita nanti berharap pada orang lain ya repot. Tapi ini maksudnya ya itu swadaya atau berdikari. Kemudian yang kedua solidaritas. Solidaritas di antara mereka. Lalu kalau dalam bahasa baik namanya tanggung renteng. Maknanya sebenarnya maksudnya solidaritas itu. Ya solidaritas di antara mereka. Ini kan sebuah ini ya, tradisi kita yang luar biasa. Biasanya
solidaritas itu diwujudkan dalam kesetiakawanan sosial atau kedermawanan, dan Indonesia itu nomor satu ini soal ini ya. Itu spirit komunitas yang dimasukkan dalam sosietas, dalam society gitu ya. Yang ketiga edukasi, jadi artinya kita tidak hanya sekedar ngumpulin uang, minjam uang gitu, tapi ada pembelajaran secara bersama-sama. Entah itu di Pancur Kasih, di Saya Kata dan sebagainya. Jadi di sana ada ruang-ruang belajar bagaimana ini uang yang kecil ini itu bisa memberi makna. Misalnya ini ada emak-emak jualan pecel, meminjam uang di Puspowam Jatim ya, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. Lalu emak-emak ini bisa menyekolahkan anaknya dengan baik, kuliah di Bandung, di ITB, lalu menjadi anak yang sukses dan sebagainya. Wah, ini kan luar biasa gitu ya. Itu namanya apa? Itu tadi ya. 3 tadi. Itu alas sosial itu. Itu spirit komunitas yang dimasukkan dalam society. Jadi swadaya, kemudian yang kedua adalah solidaritas, yang ketiga adalah edukasi. Dan ini sebenarnya sudah masuk ke ranah yang kedua tadi, itu namanya arena ya. Jadi maksud saya ini untuk memilah mana yang komunitas, mana yang society, dan ada spirit komunitas yang dimasukkan dalam society. Oleh karena itu tadi saya ini memilah, ini masyarakat ekonomi ya masyarakat ekonomi. Ya. Kalau ini kan ada masyarakat profesi gitu. Nah kalau misalnya ini ada paguyuban suku A, di yang satu suku B, itu komunitas itu. Lalu ini konflik ya, terjadi konflik. Itu kalau dalam pelajaran sosiologi dulu yang diajarkan Profesor Nasution ini, karena parameter nominalnya lebih menonjol. Jadi ini komunitas yang disusun karena parameter nominal, kesamaan jenis itu ya. Nah untuk menciptakan perdamaian, kerukunan, maka lalu penting ada organisasi yang bisa cross cutting namanya ya. Cross cutting affiliation ya. Jadi ini organisasi yang parameter gradual, misalnya organisasi profesi. Misalnya ada profesi dokter, ada profesi buruh gitu ya. Atau apalah, pokoknya profesi-profesi yang itu melintasi batas, melintasi komunitas, melintasi unsur-unsur bawaan. Nah ini yang disebut sebagai social bridging gitu ya. Social bridgingnya di situ bukan hanya sekedar social bonding karena kesamaan komunitas, kesamaan identitas, tetapi ada kesamaan ini loh, ada hal-hal yang perlu diperjuangkan. Jadi sekali lagi saya bisa mengambil contoh, ini aktornya itu begitu ya. Jadi kalau koperasi itu society dia, kalau arisan itu namanya community. Bukan lalu komunitas itu apa kastanya lebih rendah daripada society, enggak, itu untuk apa namanya, untuk kepentingan yang berbeda, untuk arena yang berbeda gitu ya, enggak apa-apa gitu ya. Dan penting memang masing-masing juga ada ini ya. Memang ada juga begini, ada yang kalau ini bisa kita buat tipologi, kan yang pertama itu antisosial. Antisosial itu artinya orang tidak tergabung dalam community dan orang tidak tergabung dalam society. Antisosial ini namanya anti individualis gitu ya. Memang ada juga orang-orang yang antisosial itu banyak. Dulu PKI itu pro politik tapi antisosial. Buktinya apa gitu ya? Membela rakyat tapi mengatakan kiai kepala desa itu setan-setan desa, itu namanya antisosial, itu namanya ya. Dan tidak berkomunitas gitu ya. Ya memang dia bersosiety dalam rangka petani itu tadi misalnya ya, atau buruh gitu ya. Lalu yang kedua, ada orang yang bersosiety tapi tidak berkomunitas. Nah ini orang-orang yang sudah disebut footloose society, orang-orang yang sudah kehilangan kaki ya. Ini society yang sudah tidak mengakar pada community. Jadi orang-orang yang ya misalnya tergabung dalam jaringan masyarakat sipil banyak sekali ya, tapi sudah nggak sempat lagi gotong royong di kampung gitu ya, ikut rapat dan sebagainya gitu. Itu namanya footloose society. Atau bahkan banyak juga ini namanya warga negara ya.
Warga negara itu artinya ya tadi dari orang desa pergi kota, menjadi dulu rakyat jelata menjadi rakyat cerita, menjadi warga negara, lalu kehilangan kaki, sudah nggak berkomunitas lagi ya. Itu banyak juga yang begitu ya. Dan yang ketiga ini apa namanya, orang yang berkomunitas, yang punya community tapi tidak tergabung dalam society. Ya ini orang ini hanya di situ di dalam terus nggak pernah keluar dia. Dia hanya menjadi fog terus ya, hanya menjadi fog, kalaupun rakyat atau orang cilik ya di dalam kerangka di situ terus, nggak pernah pergi-pergi. Jadi artinya kalau ini petani ya dia hanya tergabung dalam kelompok tani tapi tidak pernah berpikir tentang serikat petani yang lebih besar. Ya, jadi ini ada juga yang saya kira begitu, dan artinya sebenarnya mereka itu adalah Volksgemeinschapten gitu ya, kesatuan masyarakat hukum pribumi. Jadi mereka hanya mengidentifikasi sebagai Volk tapi sebagai people enggak gitu ya. Dan itu problemnya nanti orang-orang yang hanya berkomunitas tapi tidak bersosietas gitu, tidak bersociety, itu artinya mereka itu belum bisa menjadi warga negara. Pokoknya hanya lokal terus gitu ya. Itu ya. Lalu yang kedua, yang keempat ini yang kita harapkan ya ada society, ada komunitas, ada orang-orang yang tidak footloose society gitu. Tetap bergabung dalam community tapi juga bergabung dalam society gitu ya. Ikut arisan tapi juga punya koperasi gitu ya. Ikut kelompok tani tapi juga ikut serikat petani gitu ya. Pokoknya macam-macam lah. Jadi ruang-ruang itu diikuti tapi intinya dua-duanya tetap jalan ya. Jadi dengan kata lain silaturahmi, harmoni kita jaga, tapi rame-rame menggebuk kebijakan juga dilakukan gitu ya. Tergantung gitu ya, tergantung keperluannya apa gitu. Tapi dua-duanya dapat, artinya boleh Anda misalnya aktivis gerakan sosial gitu ya, tapi tetap bermasyarakat, ketemu dengan apa namanya agamawan, ketemu dengan kiai, dengan ulama, dengan kepala desa, dengan yang lain-lain lah ya, ikut juga kegiatan lokalnya masing-masing gitu ya, meskipun kegiatan lokalnya ini ya juga perlu dicerahkan gitu. Jadi sekali lagi ini kategori perbedaan semacam ini ini penting untuk kita sampaikan nanti keperluannya supaya kita ini ya mengarah ke tipe yang keempat, bersociety sekaligus juga bercommunity sekaligus juga bersociety. Jadi jangan sampai hanya bersociety tapi tidak bercommunity tapi tidak bersociety. Nanti kita akan kehilangan banyak hal, dan yang jauh lebih penting sebenarnya, mau kita bersociety mau bercommunity, intinya adalah apa? Intinya ya hakikatnya adalah kemandirian sebenarnya, bukan sebagai alat kepanjangan tangan negara untuk membantu negara gitu ya. Dan negara juga memang harus duduk, bukan berarti saya anti negara. Banyak hal yang memang ini persoalan warga negara, persoalan rakyat ya mana yang harus diselesaikan oleh negara. Kan beda ya. Saya kan sering mengatakan bahwa BUMDESA ini ya itu arena society juga. Gotong royong itu kita bangun ke sana. Jadi gotong royongnya bukan membangun fasilitas jalan secara gratis, bukan. Tetapi ini orang itu berkumpul memperjuangkan mulai dari menggagas awal, mengorganisir, mempromosikan dan sebagainya terhadap BUMDESA. Di awal-awal nggak ada gaji. Kalau kita pakai mekanisme perusahaan, uangnya nggak akan cukup. Uang 1 miliar, 2 miliar untuk membiayai bisnis wisata, nggak bisa. Jadi melalui itu tadi. Dan ada banyak contoh BUMDESA yang berhasil itu kan, jangan hanya dilihat berhasilnya sekarang. Itu dulu juga loro-lopo ya, pakai perjuangan ya. Perjuangan tadi, karena punya nasib yang sama, aset yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, itu namanya gotong royong. Jadi perjuangan 3 tahun, 4 tahun baru memperoleh panen. Hasilnya 4 tahun kemudian, itu melalui proses yang panjang. Ada pengalaman di sebuah desa, di awal-awal itu diinisiasi, dikumpulkan 40 orang gitu ya. Tapi dalam perjalanannya merotol pada pergi karena ya nggak kuat, ya nggak dibayar, ya nggak apa-apa orang yang mulai jalan itu. Lalu tinggal 9 orang.
tersisa 9 orang ya. Jadi nggak apa-apa, itu biasa, itu seleksi alam, tidak jadi masalah. Ini soal aktor. Kemudian yang kedua ini ya, arena. Arena itu apa? Jadi arena itu ya terkait dengan aktivitas, dengan fungsi, dengan kegunaan gitu. Saya sudah panjang berbicara gitu ya. Ini kalau komunitas itu arena untuk harmoni gitu ya. Kalau society itu untuk arena kedaulatan. Sama-sama kemandirian sama, swadaya sama. Ini kedaulatan yang lebih besar. Jadi artinya kalau misalnya petani ya, petani ini untuk kemandirian sama untuk kedaulatan. Mandiri itu komunitas, kedaulatan itu society. Kelompok tani itu community, serikat petani itu namanya society. Jadi sering kita konsepsikan bahwa masyarakat sipil atau civil society itu ya punya arena, terutama ini satu organisasi sukarela, organisme sukarela itu yang membicarakan masalah-masalah publik dan melakukan advokasi kebijakan pada pemerintah. Jelas ya isu ini ya. Tetapi kalau yang komunitas ini kan agak beda ya. Komunitas ini lebih banyak untuk yaitu urusan privat sama komunitas lokal ya. Kalau komunitas hobi yang ngurusi hobinya masing-masing. Nah kalau society misalnya ya memperjuangkan air misalnya, memperjuangkan sampah, memperjuangkan upah minimum, memperjuangkan kesejahteraan dan sebagainya ya. Jadi ini orang mengorganisir diri ya berhadapan dengan pemerintah. Itu yang biasa. Serikat petani sekali lagi ini adalah civil society yang terus-menerus mereka memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan pemerintah maupun di hadapan juragan-juragan besar. Jadi intinya ini perjuangan dan itu hakikatnya ada di situ. Jadi artinya kalau kemudian ini ada kumpul-kumpul digunakan untuk gerbong politik ya ini sudah mereka berubah dari masyarakat sipil ke menjadi masyarakat politik. Ada juga yang kayak begitu, ada dulu atau dua-duanya dimainkan. Kalau pas hari-hari biasa ya mereka berjuang, tapi pas hari-hari elektoral ya jadi gerbong politik ya itu memang situasi semacam itu nggak bisa dihindari di Indonesia. Dan saya kira para sahabat tahulah itu organisasi-organisasi yang semacam itu. Ya memang ada juga organisasi yang semata-mata bukan civil society, tapi sengaja untuk dibuat menjadi masyarakat politik, menjadi gerbong politik dalam rangka untuk bisnis suara. Ada juga. Nah, itu artinya ya itu namanya bisa disebut sebagai oportunisme. Masyarakat oportunis itu ya masyarakat yang yang tidak mengkhawatirkan sih. Mereka memang secara prinsip nggak punya nilai, nggak punya moral, nggak punya nalar, nggak punya norma. Tetapi mereka bisa jualan norma, mereka bisa jualan moral, mereka bisa jualan nilai, tergantung. Kalau ini sama ini, saya kasih ini, Anda minta apa gitu ya. Saya beli ini, saya jualan ini gitu. Itu. Jadi intinya ya itu jualan. Oportunis itu begitu. Mereka nggak akan berjuang. Mereka akan menelikung di akan nyetop kalau bis jalan ya nyetopnya di jalan. Sering disebut sebagai free rider. Jadi aksi kolektif itu adalah arena penting bagi civil society. Dan salah satu dilema dari aksi kolektif menurut Manjaro itu adalah munculnya ini ya free rider tadi. Kaum oportunis itu akan selalu muncul. Jadi rasional mereka. Saya pengen hidup lebih baik, pengen hidup enak gitu. Tapi saya nggak mau mengeluarkan ongkos besar. Saya nggak mau resiko lebih besar. Udahlah, saya nggak usah bikin bis, bikin ini. Saya nanti nyegat di jalan aja. Gitu. Dan itu banyak di mana-mana. Memang tidak membahayakan, tapi ya nyebai gitu ya. Bikin berdedak gitu ya. Ada banyak orang yang dulu anti desa, tapi sekarang menikmati program-program dana desa juga ada. Gitu. Ya itu biasa, itu namanya orang-orang oportunis itu begitu ya. Jadi artinya ya masyarakat kita ini nggak bisa kita secara moralis, secara
secara normatif masyarakat harusnya begini, enggak, itu di dunia itu selalu begitu. Bisa saja orang itu nampak sangat idealis gitu, tapi untuk urusan-urusan tertentu wah dia sangat pragmatis, sangat oportunis dan sebagainya. Itu namanya realitas atau realisme, kita bisa pandang. Tetapi maksud saya ini yang untuk kepentingan bersama ini loh yang saya kira penting. Jadi misalnya ini ada organisasi-organisasi kepala desa, perangkat desa sedang rame-rame dukung-mendukung deklarasi ini, deklarasi itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang untuk kepentingan sesaat juga, ya nggak apa-apa. Saya sering mengatakan tidak apa-apa Anda mendukung A, mendukung si B, si C, tidak ada masalah. Tapi ini loh, kepentingan desa, kepentingan kepala desa, kepentingan perangkat desa ini yang jangan sampai dilupakan. Karena kita berkumpul, kita berjuang sudah lama sebelum ada Pilpres, jauh itu dalam rangka untuk itu. Tapi sayang toh kalau ini, ya maksud saya kalau ini ada momentum politik, struktur kesempatan politik itu digunakan untuk negosiasi. Pasti di situ ada aspek jangka pendeknya, ada aspek jangka panjangnya itu. Nah ini maksud saya ini semuanya adalah arena ya, jadi arena masyarakat sipil yang memang ini harus kita perjuangkan, kita negosiasikan. Lalu yang ketiga, ini masyarakat sebagai ide, sebagai gagasan ya. Misalnya masyarakat adil makmur itu kan satu ide, satu bayangan, karena memang dikonsepsikan bahwa negara ini gitu ya bukan hanya negara, bukan satu organisme hukum, tetapi ini secara prinsip bahwa negara ini adalah human society, kata Max Weber ya, masyarakat manusia yang tidak hanya memonopoli penggunaan sarana-sarana kekerasan itu ya, tapi punya ide gitu ya. Ideanya apa? Masyarakat adil makmur, punya cita-cita. Ada juga yang menerjemahkan civil society, masyarakat warga, masyarakat yang beradab gitu ya, atau masyarakat madani ya, masyarakat yang sangat majemuk, yang toleran, tidak apa-apa. Jadi itu semuanya bisa diwadahi ya. Jadi memang ada organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan pluralisme, multikulturalisme, itu nggak jadi soal, itu ekspresi dari kepentingan gitu ya. Ada juga yang pengen memperjuangkan keberlanjutan ekologi, keberlanjutan lingkungan, ada yang memperjuangkan green economy dan sebagainya. Ada juga yang seperti buruh gitu ya, memperjuangkan kedaulatan mereka. Jadi artinya ini idea ini ya tadi dalam rangka untuk itu tadi masyarakat adil makmur. Jadi ini gagasannya saya kira sangat berbeda-beda dan tentu bisa ada titik temu di antara cita-cita yang berbeda itu tadi ya, baik itu yang mencita-citakan kerukunan secara horizontal, tapi juga ada para pihak yang memperjuangkan keadilan secara vertikal, secara struktural. Jadi ini namanya idea. Dan mengapa misalnya ini ya, ada istilah government 4.0, society 4.0, ini kan soal pilihan. Jadi tergantung orang itu mau memilih government atau memilih society. Ya, jadi ini termasuk idea tadi, termasuk gagasan. Dan kalau kita kembali pada ini ya, namanya Thomas Paine ya, itu dulu provokator revolusi Amerika ya, orang Inggris itu ya. Jadi istilahnya ya masyarakat itu kebaikan. Artinya ini kebajikan ya, artinya masyarakat adalah kebajikan, dan kita bisa menggunakan cara pandang kebajikan untuk melihat masyarakat punya nilainya apa? Kedaulatan. Nilainya apa? Adil makmur, gitu kan? Nah, itu namanya kebajikan. Nah, sebaliknya Thomas Paine mengatakan bahwa pemerintah itu adalah kejahatan yang diperlukan. Kalau masyarakat kebaikan, kalau pemerintah kejahatan itu diperlukan. Ya memang kalau jadi pemerintah ya memang harus begitu, karena ada banyak sekali, sangat kompleks, tidak hanya dilema ya, banyak sekali pilihan-pilihannya itu yang memang ini dibutuhkan sebuah ini. Kalau dalam tradisi berorganisasi, ini butuh pemimpin yang kombatan, yang petarung gitu ya. Dulu ada pejabat begini ya,
Ya, kalau menjadi birokrat itu tidak hanya pintar tapi harus berani. Kalau hanya pintar ya jadi profesor saja kan gitu ya. Ya, jadi ini secara prinsip begitu. Tentu ini soal masyarakat sebagai gagasan ini itu ada banyak dikembangkan. Tapi poin saya akan kembali ke itu ya. Masyarakat ya masyarakat, pemerintah ya masyarakat, keduanya bisa berjumpa, bertemu, tetapi maksud saya pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat itu bukan pemerintah memanfaatkan, memperalat masyarakat baik dalam bagian komunitas maupun dalam society. Kita kembalikan bringing ini ya, society back in, dan yang jauh lebih penting juga saya menyampaikan society must be defended. Ini gagasan dari apa namanya Michel Foucault ya, karena selama ini ya satu masyarakat itu diperalat terus, kemudian yang kedua pemerintah yang lama kelamaan pemerintah yang liberal, apalagi yang neoliberal itu tidak lupa dengan istilah itu. Jadi selain memperalat, orang sudah melupakan warga negara, tetapi population atau penduduk yang selalu menjadi target ya. Jadi artinya sekali lagi ini masyarakat sebagai kebajikan, sebagai kebaikan tadi memang harus dipertahankan dengan gempuran-gempuran yang justru merusak dari tangan-tangan negara ini. Entah gempuran melalui target populasi atau penduduk maupun menjadikan masyarakat itu sebagai sebuah alat untuk mencapai atau menjalankan proyek-proyek mereka. Karena itu bringing ya society back in, ya society itu untuk kedaulatan, untuk kekuatan gitu ya. Kalau komunitas itu untuk harmoni, untuk tatanan sosial.